Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Halim bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, wa hadzal qismul ladzi dzakarnahu, dan bagian yang telah kami sebutkan sebelum ini, minal hukmi fi hududillahi wa huquqih, adalah berkenaan dengan hukum dalam hukum had dari Allah serta hak-haknya. Maqsuduhul akbaru, bahwa tujuan terbesar daripada penetapan hukum ini, atau yang kami jelaskan di sini, bahwa tujuan ditetapkannya hukum-hukum had Allah itu adalah huwal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, adalah menyeru orang kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah orang dari kemungkaran. Fal amru bil ma'rufi, maka menyeru kepada yang ma'ruf itu ialah mithlus salati waz zakati was siyami wal haji was-sidqi wal-amanati wa birril walidaini wa silatil arhami wa husnil ishrati ma'al ahli wal jirani wa nahwi dzalika. Perkara-perkara ma'ruf itu ialah salat, zakat, siam, puasa, haji, as-sidq, berkata jujur, tidak dusta, wal amanah, menunaikan kepercayaan orang kepada kita, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arham, melakukan hubungan silaturahim, hubungan dengan karib kerabat, husnul ishrah, bergaul dengan baik bersama keluarga, ma'al ahl wal jiran, dan tetangga, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fal wajibu ala waliyil amri, maka yang wajib atas
penguasa ialah ayya'mura bis salawatil maktubati, menyeru, memerintahkan untuk menegakkan salat yang wajib, jami'a man yaqdiru ala amrih. Ini adalah kewajiban seluruh pihak yang yaqdiru ala amrih, yang mampu untuk memerintahkan demikian. Wa yu'aqibut tarika bi ijma'il muslimin, dan wajib untuk yu'aqib, menghukum orang yang meninggalkan kewajiban tersebut, kewajiban sholat itu, at-tarik, orang yang meninggalkan kewajiban sholat itu. Dan ini adalah bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan segenap kaum muslimin, yakni kesepakatan para ulama yang menyatakan demikian. Fa in kanat tarikuna ta'ifatun mumtani'atun, maka kalau yang meninggalkan sholat itu, meninggalkan kewajiban sholat itu adalah kelompok yang mumtani'ah, yang mempunyai kekuatan membela diri, qutilu ala tarkiha bi ijma'il muslimin, wajib kelompok itu qutilu, diperangi, ala tarkiha, dengan sebab meninggalkan kewajiban sholat itu, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan segenap kaum muslimin. Wa kadzalika yuqatiluna ala tarkiz zakati was-siyami wa ghairihima. Demikian penguasa wajib, kaum muslimin wajib yuqatilun, untuk memerangi orang yang tidak menunaikan zakat, tarkiz zakat, meninggalkan kewajiban membayar zakat, wassiyam, dan meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, wa ghairihima, dan kewajiban-kewajiban yang selain keduanya. Juga wajib diperangi ala istihlalil muharramatid dhahirati al-mujma' 'alaiha. Wajib diperangi kelompok yang istihlal, menganggap halal, al-muharramat, perkara yang haram, perkara haram yang zahirah, nyata haramnya, al-mujma' 'alaiha, yang telah disepakati atas keharamannya. Terus datang kelompok mengatakan itu adalah halal, maka kelompok tersebut harus diperangi. Kanikahi dzawatil maharimi, seperti menikahi orang-orang yang mempunyai hubungan rahim. Ini haram. Maharim, mahram, menikahi mahram, namanya sejak mahram. Mahram itu artinya diharamkan untuk dinikahi. Menikahi orang yang demikian
telah disepakati oleh seluruh ulama itu adalah haram. Menikahi ibu ini mahram, menikahi saudara kandung, menikahi bibi, baik bibi saudaranya ayah maupun bibi saudaranya ibu, ini mahram, haram untuk kita menikahinya dan sebagainya, urut-urutan mahram itu. Maka siapa yang menganggap halal, mengaku dalam keadaan mengaku sebagai orang Islam, menganggap halal untuk menikahi mahram, maka harus diperangi. Wal fasada fil ardi, dan orang yang membuat kerusakan di muka bumi, itu ketika dia adalah sebagai kelompok bersenjata yang melawan bila ditangkap, maka harus diperangi meskipun muslim. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fa kullu ta'ifatin mumtani'atin 'an iltizami syari'atin min syara'i'il islami ad-dhahiratil mutawatirati yajibu jihadaha. Maka setiap ta'ifah, setiap kelompok yang mumtani'ah, yang menolak untuk iltizam, untuk berpegang dengan syariah Allah, dengan satu ketentuan syariah dari ketentuan-ketentuan syariat Islam yang zahirah, yang nyata, yang mutawatirah, itu yang mutawatir, yang banyak riwayat yang saling menunjukkan bahwa itu adalah pasti dari ketentuan syariah. Maka siapa yang menolak untuk berpegang dengan ketentuan syariah yang demikian jenisnya, dan dia dalam keadaan sebagai ta'ifah mumtani'ah, kelompok yang mampu membela diri karena bersenjata, punya kemampuan melawan, maka harus diperangi. Yajibu jihadah, wajib untuk diperangi. Memerangi kelompok yang demikian adalah jihad fisabilillah, meskipun muslim. Ketika mereka membuat kerusakan, menumpahkan darah kaum muslimin, apakah khawarij atau yang sejenisnya. Hatta yakuna dinu kulluhu lillahi bittifaqil ulama. Terus menerus harus diperangi mereka, sehingga agama itu betul-betul kulluhu lillah, semuanya harus untuk Allah. Bittifaqil ulama, hal ini adalah kesepakatan para ulama bahwa wajib memerangi orang-orang yang demikian. Wa in kana tariku lis-salati wahidan, dan kalau yang meninggalkan sholat itu cuma satu orang, nggak punya kekuatan, faqad qila, maka sungguh telah dikatakan, innahu yu'aqabu bid-darbi, dia dihukum dengan pukulan, wal habsi, dan dipenjara,
hatta yusalliya, sampai mau sholat. Sebagian ulama menyatakan pendapat demikian. Wa jumhurul ulama'i, dan mayoritas para ulama menyatakan ala annahu yajibu qatluhu, bahwa orang yang demikian ini wajib untuk dibunuh, bukan diperangi tapi dibunuh, karena satu orang enggak punya kekuatan. Idzam tana'a minas salati ba'da an yustataba, apabila dia imtana'a, menolak untuk melakukan sholat, ngaku beragama Islam terus menolak untuk sholat, ya, maka hukumnya dibunuh ba'da an yustataba, setelah diminta taubat, setelah dinasihati supaya taubat. Fa in taba wa shalla, kalau dia mau taubat dan kemudian sholat, ya sudah, berarti tidak dihukum. Wa illa qutil, kalau tidak mau taubat, tidak mau sholat, padahal sudah dinasihati, diajak kepada sholat, tetap dia tidak mau, ya dibunuh hukumnya oleh pemerintah. Wahal yuqtalu kafiran au musliman fasiqan. Sekarang permasalahannya, apakah orang yang menolak untuk sholat itu dibunuh dalam keadaan sebagai orang kafir ataukah sebagai orang muslim yang fasik? Fihi qaulan. Dalam perkara ini ada dua pendapat. Wa aktsarus salafi ala annahu yuqtalu kafiran. Mayoritas dari salaf meyakini bahwa yang demikian itu, yang menolak untuk sholat itu, dibunuh dalam keadaan sebagai orang kafir. Wa hadza kulluhu ma'al iqrar biwujubiha. Perselisihan pendapat para ulama ini, ada yang bilang kafir, ada yang tidak. Kalau disertai orang yang meninggalkan sholat itu dalam keadaan iqrar, mengikrarkan, mengakui tentang wajibnya sholat. Kalau dia mengakui wajibnya sholat tapi meninggalkan sholat, ikhtilaf para ulama. Ada yang bilang dia kafir, dibunuh dalam keadaan sebagai kafir, jadi tidak boleh dimandikan jenazahnya secara Islam, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikubur di kuburan muslimin. Ini pendapat banyak dari kalangan salaf. Sebagian lagi mengatakan dia dibunuh karena meninggalkan sholat itu bukan, dia adalah muslim yang fasik karena dia masih mengakui wajibnya sholat. Muslim yang fasik. Jadi berarti diperlakukan jenazahnya setelah eksekusi dengan cara Islam.
Amma idza jahada wujubaha, adapun orang yang menentang wajibnya sholat, dia tidak sama sekali menyetujui tentang kewajiban sholat. Jadi dia meninggalkan sholat itu karena memang dia menentang keyakinan tentang wajibnya sholat. Kalau yang demikian keadaannya bagaimana? Bahwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka orang yang demikian ini adalah kafir. Sepakat seluruh kaum muslimin menyatakan demikian. Wa kadzalika man jahada sa'iral wajibatil madhkurati. Demikian pula orang yang menentang segenap kewajiban-kewajiban yang disebutkan, wal muharramatil lati yajibul qital 'alaiha, dan juga yang menentang tentang pengharaman apa-apa yang wajib untuk diperangi atasnya. Fal-'uqubatu 'ala tarkil wajibat, maka hukuman terhadap orang yang meninggalkan yang wajib-wajib dari agama, wa fi'lil muharramat, dan mengerjakan perkara-perkara yang haram, diharamkan oleh agama, hiya maqsudul jihad fi sabilillah. Inilah tujuan daripada jihad fi sabilillah. Ya, menghukum orang yang meninggalkan yang wajib dan menghukum orang yang mengerjakan barang yang haram adalah tujuan daripada jihad. Jihad fisabilillah. Maka tujuan daripada jihad fisabilillah apa dikatakan oleh Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk menjunjung tinggi agama Allah, supaya agama Allah itu tinggi, maka itu berarti jihad. La. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan, ayyuhuma fi sabilillah. Faqal man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah mendefinisikan jihad, yaitu siapa yang berperang semata-mata untuk menjunjung tinggi agama Allah agar tinggi, maka perang yang demikian itu adalah berarti fi sabilillah. Itu tujuannya. Tujuannya agama Allah, menjunjung tinggi agama Allah. Maka ketika jihad difa'i, berjihad membela kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya oleh kuffar di Maluku, di Poso, jihad difa'i, yaitu karena apa? Karena muslimin diperangi, ditumpahkan darahnya. Itu bukan berarti hanya membela kaum muslimin setelah itu wabas, diem. Ada pelacuran dilakukan oleh kaum muslimin, diem. Karena difa'i kan. Bukan gitu. Ya tujuannya jihad itu apa?
Maksudul jihad itu apa? Maksudul jihad, tujuan jihad itu ialah memberi hukuman kepada orang yang meninggalkan kewajiban dan memberi hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan haram. Maka oleh sebab itu ketika kita berjihad membela kaum muslimin di Maluku, kita dapati kenyataan di komplek kaum muslimin ada komplek pelacuran. Loh, ya apa ini? Ini berarti bagian daripada jihad difai. Larang melalui keputusan pemerintah, melalui keputusan Kapolda Maluku. Melawan, nggak mau ditutup komplek pelacuran itu, bahkan nantang dengan senjata-senjata berat. Ini muslimin loh ini yang membela komplek pelacuran ini. Oh, nantang, ya sudah, meskipun muslimin, ayo kepung, sikat, keluarkan senjata-senjata berat. Nah, ya habis lawan. Nah, ada orang jual, ya kita borong. Nah, begitu. Jadi akhirnya ketika dikepung kita sudah mengeluarkan senjata-senjata berat, karena sudah kita bahas kemarin. Mereka yang membuat fasadan fil ard hukumannya lebih berat daripada yang membuat maksiat. Kalau yang berzina itu hukumannya, kalau zina ghair muhsan cambuk 100 kali, kalau zina muhsan rajam sampai mati. Tapi kalau yang membela komplek pelacuran dan yang membackingi komplek pelacuran, ya diperangi, berangkat noai. Nah, ternyata dia punya senjata dan senjata-senjata berat disiapkan. Oh iya, kalau gitu tempur sudah. Ternyata setelah kita siapkan senjata berat, kita kepung, tidak boleh ada yang keluar, dan dari luar tidak boleh ada yang masuk. Rupanya ngepel, angkat tangan, menaikkan bendera putih. Ya, ayo tangkap. Begitu. Karena memang jihad tujuannya yaitu menegakkan kewajiban agama dan membersihkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Lesufaha ini, orang-orang dungu ini bilang, oh ya apa katanya jihad difai, lah kok sampai kemudian berperang menutup komplek pelacuran dan sebagainya. Padahal masalahnya belum baca, kurang wawasan masalahnya. Sudah membuat komentar macam-macam, celotehan gak karuan mulutnya. Itu yang sering kita hadapi, kerikil-kerikil tajam. Ya karena kerikil aja ya sudahlah. Dilewati aja, wong kerikil meskipun tajam. Nah, fal uqubatu, maka semua itu al-uqubah ala tarkil wajibat wa fi'lil muharramat hiya maqsudul jihad fi sabilillah. Iya. Dalilnya apa tadi? Hadis Nabi, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fi sabilillah. Ya itulah memang tujuannya jihad.
Bukan hanya sekedar sampai batas mencegah ditumpahkannya darah muslimin, wabas. Ya, selanjutnya perkara-perkara yang menyangkut kehormatan kaum muslimin. Begitu. Wa huwa wajibun 'alal ummati bil ittifaqi. Dan ini adalah perkara yang wajib, diwajibkan atas umat Islam bil ittifaq, dengan kesepakatan segenap kaum muslimin, kama dalla alaihil kitab was sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan hal ini oleh Al-Quran was sunnah. Wa huwa min afdhalil a'mali, dan ini adalah termasuk dari afdhalil a'mal, amalan yang paling afdal. Qala rajulun, berkata seorang pria, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihada fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kiranya sebanding dengan jihad. Orang ini ingin amalan yang kiranya sebanding dengan jihad dalam hal pahalanya. Ya'dilu al-jihada fi sabilillah, yang sebanding dengan jihad fi sabilillah. Qala, Nabi menjawab, la tastati'uhu, kau enggak bisa. Seandainya saya tunjukkan, kau enggak bisa beramal dengan amalan itu yang sebanding dengan jihad fi sabilillah. Au la tutiquhu, atau kau enggak mampu kalau seandainya saya tunjukkan, kata Nabi. Qala akhbirni bihi, orang ini masih ngotot. Tolong ya Rasulullah, beritahu aku ingin tahu. Padahal Rasulullah bilang, kau enggak bakal mampu seandainya tak tunjukkan. Karena penasarannya tinggi orang ini. Qala hal tastati'u, maka Nabi menjelaskan, apakah kamu bisa? Idza kharajal mujahidu, apabila mujahid, orang yang berjihad itu keluar dari kampungnya, berangkat menuju medan jihad, sejak saat itu antasuma wala tuftir, engkau puasa dan tidak pernah berbuka, wa taquma wala taftur, dan engkau berdiri sholat dan tidak jenuh-jenuhnya, engkau sholat terus, bisa sampai kembali lagi orang itu dari jihad, berangkat dari rumahnya, kau sholat, kau puasa, ndak buka, ndak berhenti dari sholat, bisa sampai balik lagi ke rumahnya. Jadi kalau ini berangkat sebulan, ya sebulan, bisa nggak? Qala wa may yastati'u dzalik. Orang ini bilang, loh, lah kalau gitu ya siapa yang bisa ya Rasulullah? Lah iya. Qala, maka Rasulullah bilang, fadzalikal ladzi ya'dilul jihad fi sabilillah, yaitu yang sebanding dengan jihad fi sabilillah. Makanya enggak bisa. Kamu enggak bisa menandingi amalan jihad fi sabilillah. Kalau kamu mau menandingi, ayo, bisa enggak? Puasa enggak pernah buka sejak mujahid ini keluar dari rumahnya, kau tinggal di rumah, tidak ikut berangkat sama dia, supaya amalanmu sebanding dengan dia, kau duduk di rumah dalam keadaan puasa tidak berbuka, sholat tidak pernah berhenti, sampai orang ini kembali lagi pulang dari jihad. Bisa? Loh ya, siapa yang bisa ya Rasulullah? Ya iya, memang gak bisa, memang gak ada amalan untuk menggantikannya. Begitu. Karena apa? Karena al-jihadu
Darwatu sanamil Islam. Kata Nabi, jihad itu puncak tertinggi daripada Islam. Puncak tertinggi daripada pengamalan Islam. Tidak ada lagi puncaknya. Qala wa qala, dan Nabi bersabda juga, inna fil jannati lami'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Bainad darajati ila darajati kama bainas sama'i wal ard. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu seperti antara langit dan bumi. Itu 100 derajat. Padahal satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti jauhnya langit dan bumi. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. 100 derajat itu Allah siapkan semuanya untuk mujahidin fi sabilillah. Untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ada amalan yang pahalanya seperti ini? Tidak ada. Kilahuma fis sahihain. Dua hadis tersebut di atas, yang pertama dan kedua adalah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Nah ini Ra'sul amri, pokok agama al-islam adalah agama Islam, rukun Islam, yaitu terdapat padanya apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Ini Ra'sul amri, pokok agama. Ikhlasul ibadah lillahi wahdah wal ittiba'un nabi. Itu Ra'sul amri. Wa amuduhu, dan tiangnya agama as-salah. Tiangnya agama ialah salat, yaitu salat 5 waktu. Wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak tertinggi daripada agama yaitu al-jihad fi sabilillah. Nah, ya. Jadi tidak ada yang menyaingi amalan tersebut. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang mukmin itu ialah alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu lagi dengan imannya itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka, yakni berjihad dengan jiwa raga mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, baru mereka itulah mukmin yang al-mu'minun yang shadiqun, mukmin yang benar-benar mukmin. Wa qala ta'ala,
Juga firman Allah Ta'ala, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah kalian jadikan siqayatal haji, tugas memberi air minum kepada jamaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan tugas untuk memakmurkan masjidil haram. Apakah engkau samakan yang demikian ini dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan orang yang berjihad di jalan Allah? Langsung Allah kasih keputusan, la yastawun, tidak sama indallah, di sisi Allah. Nah, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang zalim. Maka Allah menjelaskan keputusannya, siapa orang yang beriman itu? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi di sini ada orang yang bertugas untuk melayani jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Bagaimana dibanding dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhirat, dan berjihad fisabilillah? Allah sudah tegaskan tidak sama dua golongan manusia ini. Terus pertanyaan berikutnya, lalu kalau tidak sama, mana yang lebih tinggi derajatnya dari dua golongan manusia ini? Allah jelaskan di ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, bi amwalihim wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka. Tentu a'dhamu darajatan indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Wa ulaika humul faizun, dan orang yang demikian ini yang akan menang. Yang apa? Beriman. Kemudian apa? Berhijrah. Kemudian apa? Berjihad fisabilillah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Ini yang bakal menang. Di samping a'dhamu darajatan indallah, di samping lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari Allah dan keridhaan daripadanya, dan surga yang diberikan kepada mereka padanya, pada surga itu na'imum muqim, kenikmatan yang kekal. Ya, khalidina fiha abada, mereka kekal di surga itu selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah memiliki pahala yang besar. Karena nikmat yang kekal, maka kenikmatan di surga itu tidak pernah bosan. Orang kepingin sate kambing, sate Tegal lagi, pingin, begitu dapat, wah, makan. Sudah kenyang, kepinginnya hilang, bosan sesaat.
Itu kenikmatan di dunia kayak gitu itu. Cuma sesaat. Sekedar selesai penasarannya hilang. Hah? Tapi kalau kenikmatan di surga, tidak pernah hilang lezatnya. Anggur-anggur di surga nggak pernah hilang lezatnya. Tambah dimakan, tambah lezat, tambah lezat. Waduh, Masya Allah. Nikmat. Hah? Begitu. Madu. Orang kepingin madu diminum. Berapa teguk sudah kenyang. Sudah bosan. Tapi madu di surga, wah, terus dia nikmat. Nikmat. Tidak hilang-hilang. Hah? Begitu yang lain-lainnya. Kenikmatan di surga tidak pernah bosan. Gak pernah boseni. Orang kepingin ke villa di pegunungan, di Kaliurang, wala di Sendanggila, wala di mana, wah, di mana Tawangmangu, Solo, indah, wah, digambarkan indah. Nah, ya sudah berangkat sana. Sehari, waduh, bagus ya. Hari kedua mulai capek. Hari ketiga lu kok sepi. Mulai bosen, mulai noleh. Bosen. Itu sifat kenikmatan di dunia. Ya. Begitu dirasakan, penasarannya sudah tertunaikan, hilang kenikmatannya. Ya. Tetapi kenikmatan di surga, naimun muqim, kenikmatan yang kekal. Makan sampai tertidur. Saking nikmatnya yang dimakan itu. Nah, wahakala. Minum sampai tertidur. Saking nikmatnya yang diminum itu. Ya. Kalau di dunia perlu pembuangan. Maaf perlu kencing, perlu berak, iya. Kencing baunya pesing, berak baunya busuk. Keluar keringatnya harap maklum. Kalau di surga tidak perlu pembuangan. Pembuangan dari makanan dan minuman ahlul jannah keluar dalam bentuk keringat, yang keringatnya itu minyak wangi misik. Enggak perlu deodoran. Keluar itu terus wangi. Jadi tambah makan tambah wangi, badannya itu wangi. Kalau di dunia ketika masih muda makan, wah enak. Kalau sudah mulai tua makan cimak-cimi, bayangannya takut kolesterol, takut jantung, takut kencing manis, takut ini, takut itu. Di surga tetap muda, tidak pernah tua. Terus muda. Luar biasa. Naimun muqim. Kenikmatan yang kekal. Ya Allah. Karena surga itu milik Allah, ya mestinya harus untuk mencapai surga itu dengan mengikuti tuntunan Allah. Jangan bikin tuntunan sendiri.
Terus setelah bikin tuntunan sendiri, kau kalau mengikuti caraku ini masuk surga. Wah, surga sopot. Dul. Surga sopo. Nah, jadi surga yang sesungguhnya surga khalidina fiha abada, yang kekal padanya selama-lamanya. Khalidin itu artinya kekal, ditambahi lagi abada oleh Allah. Ini namanya takkid, fauqa takkid. Penegasan di atas penegasan. Sudah kekal selama-lamanya. Karena kekal itu artinya selama-lamanya. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, ditambahi abada selama-lamanya. Kalau mau kamu ke surga yang begitu, hanya surganya Allah, maka ikut aturannya Allah. Untuk tahu aturannya Allah itu bagaimana, ikut aturannya Rasulnya Nabi, yaitu ikut aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembawa berita yang pasti dari Allah Ta'ala. Mau begini, kau akan dapat. Akan dapat jalan ke sana. Dan jalan tol ke surga itu bebas hambatan. Itu ialah al-jihadu fi sabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum. Begitu. Ya, ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.